Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Daru Prasetyo dari kelas 2024 F, NIM 2403155470. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Salsabila Alika Septizianka dengan NIM 2403 1554 1117. ya pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya ingin mempresentasikan sebuah code mengenai instalasi dan konfigurasi infrastruktur virtual dengan Docker Compose. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu sih Docker. Docker adalah sebuah platform yang bisa membantu seseorang untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Sedangkan kontainer itu sendiri adalah lingkungan yang terisolasi sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai sistem tanpa harus khawatir tentang ketergantungan yang berbeda. Ya, Docker Compose sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi kontainer dengan Docker. Dengan Docker Compose, Anda dapat menggunakan file YAML untuk mengonfigurasi layanan-layanan yang diperlukan oleh aplikasi Anda, seperti database, server web, dan lainnya. Sehingga Anda tidak perlu mengelola masing-masing kontainer secara terpisah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan hasil kode yang kita compose gitu. Jadi di sini ya pertama kalau kita ingin membuat Docker Compose adalah yang pertama membuat folder dulu di eh, penyimpanan kalian masing-masing dengan namanya terserah, dan lalu membuat filenya itu bernama Docker Compose YAML. Nah, di sini di Docker Compose YAML ini ada beberapa macam fitur, yaitu ada version, name, service, terus DB, dan config, dan network. Nah, di sini ada ya, yang kita gunakan yaitu image Nginx, aplikasi web server ini yang kita gunakan ada Nginx. Sedangkan untuk database sendiri kami menggunakan aplikasi MySQL. Selanjutnya di sini ada namanya itu version. Nah, version ini berfungsi untuk menunjukkan compose yang kita gunakan, Docker yang kita gunakan yaitu version 3.8. Selanjutnya itu ada name. Name-nya ini kalian bisa gunakan terserah kalian masing-masing, bisa diganti terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan namanya yaitu Project Docker Compose Axo. Lalu service yang saya gunakan di sini ada yang web. Yang pertama itu ada image. Yang image itu berfungsi apa? Jadi image dalam Docker Compose itu berfungsi untuk menunjukkan image Docker yang akan digunakan untuk membuat kontainer. Dalam hal ini, layanan web menggunakan image Nginx. Nginx, yang berarti Docker akan menggunakan image Nginx versi terbaru. Untuk Nginx sendiri, kontainer name-nya itu Nginx Project, sedangkan yang untuk MySQL, kontainer name-nya kita gunakan MySQL underscore project. Nah, ini kalian juga bisa ganti sesuai dengan yang kalian mau. Terus ada di sini ada feature restart. Feature restart ini untuk apa? Feature restart itu tujuannya adalah akan selalu mencoba untuk merestart kontainer, baik saat kontainer berhenti dengan sukses atau karena salah. Ini berguna jika Anda ingin memastikan kontainer selalu berjalan, bahkan jika terjadi kegagalan. Jadi di sini ada volume. Nah, volume ini adalah sebuah komponen untuk menyimpan data di kontainer. Jadi pada saat data berhenti atau dihapus, ini tidak akan hilang gitu. Sama juga seperti Nginx, MySQL juga di sini menggunakan volume. Lalu ada yaitu port. Port ini berfungsi untuk pintu masuk atau pintu keluar yang digunakan oleh program untuk berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan atau internet. Pada Nginx sendiri, port yang digunakan yaitu 8080. Jadi dia memetakan ke port host 8080. Sedangkan untuk port MySQL yang digunakan adalah 3306. Jadi dia akan memetakan ke 3306. Lalu di sini ada environment. Environment itu berfungsi untuk menetapkan variabel lingkungan untuk konfigurasi Nginx. Nah, berarti kalau untuk MySQL, berarti dia menetapkan variabel lingkungan untuk konfigurasi MySQL. Untuk environment di MySQL sendiri, kita ada menggunakan password. Passwordnya itu root, jadi pas kita membuat database MySQL, nanti kita diminta oleh eh, apa
diminta oleh server untuk memasukkan password dan kita masukkan password ini baru kita masuk ke database tersebut. Kalau passwordnya salah berarti kita tidak bisa masuk ke dalam database tersebut. Network sendiri fungsinya untuk menentukan jaringan yang akan digunakan oleh layanan ini. Di sini web menggunakan jaringan bernama App Network yang memungkinkan komunikasi antara layanan web dan database. Nah, untuk SQL sendiri, networknya itu app network juga. Jadi, eh, ini menggunakan app networknya MySQL. Lalu di sini ada inittrue. Inittrue itu berfungsi untuk memastikan bahwa proses dijalankan untuk menangani sinyal dan meminimalisir kebocoran dalam kontainer. Lalu di sini ada config. Config itu berfungsi untuk apa? Config adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola dan menyertakan konfigurasi sensitif atau file konfigurasi yang diperlukan aplikasi Anda, tanpa harus memasukkan file tersebut secara langsung ke dalam kontainer atau image Docker. Oke, dari itu semua kode-kode yang kita gunakan. Untuk merun Docker Compose ini, kalian harus buka terminal. Lalu kalian uh, klik Docker, sebentar, klik Docker, di Compose. Nanti ini akan memunculkan Docker Compose. Nah, ini sedang running. Nah, ini berarti semuanya sudah loading untuk create kontainernya. Nah, ini sudah berjalan. Jadi kita tinggal klik scan. Oke. Langsung kita klik P untuk view in the Docker. Nah, seperti ini tampilan Dockernya. Ini sesuai dengan nama yang kita masukkan yaitu Project Docker Compose. Lalu ini nama kontainernya ada engine spasi project ya. Yang kedua MySQL spasi project gitu. Lalu jika kita ingin mengecek apakah engine X ini sudah berjalan, kita dapat mengeceknya melalui Chrome yaitu ketik localhost 80. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka itu artinya Engine X-nya sudah berjalan di Docker itu dengan lancar. Untuk mengecek apakah database sudah berjalan, kita bisa menggunakan terminal. Jadi kita tambah new terminal, terus klik Docker asset, strip IT. Lalu masukkan nama kontainer. Nama kontainer untuk MySQL sendiri yang tadi kita sudah gunakan yaitu MySQL underscore project. Lalu spasi MySQL underscore u root kita enter. Nanti kita masukkan passwordnya. Passwordnya yang kita gunakan di sini adalah root, berarti kita harus menggunakan password tersebut root. Kalian bisa untuk mengeceknya yaitu show sebentar, show databases. Enter. Nah, ini akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini, maka database itu sudah berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.